Halo mahasiswa yang terhormat. Hari ini kita akan membahas tentang Socio-Political Man. Sumber ini, the contents of these slides are either direct quotes, paraphrases, or comments on Yepes Torque Ricardo, Fundamentos de Antropología, un ideal de la excelencia humana. Yun sa Pamplona, 1996. There are two main parts. The first part is man as a social being, and the second is man as a political being. Man as a social being. Bagian pertama. Ringkasannya adalah ini. Society is natural to man. The aim of social life, the elements of social life, social institutions, political authority, tradition, individualism, society today. Yang pertama, society as natural to man. Maksudnya, harus ada masyarakat. Karena itu bertumbuh dari kodratnya manusia sendiri. We already saw in the previous lesson that man is a social being. Kita sudah lihat di dalam perkuliahan sebelum ini bahwa manusia itu secara kodrati adalah makhluk yang sosial. Interpersonal relations are not accidental and cannot be done away with. We can find such teaching in Aristotle's Politics 1253a2. Maka hubungan interpersonal bukanlah aksidental, melainkan esensial bagi manusia. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa disingkirkan aja. Itu bisa ditemukan di dalam bukunya Aristoteles tentang politika. No man can be without a community. Menurut Aristoteles, the person who cannot live with others or who thinks he is auto-sufficient is no citizen of the polis, but either a beast or a god. Okay? Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa komunitasnya. Katanya Aristoteles bahwa orang yang tidak bisa hidup bersama yang lain dan dia berpikir bahwa dia bisa hidup sendiri, bukanlah warga negara polis. Maka apa dia? Dia bisa jadi hewan atau dewa. Kan? Hanya hewan atau dewa yang bisa hidup sendiri tanpa polisnya. Some writers in the 17th or 18th century suggested that society was put up by agreement of men since it was convenient. Maksudnya ini, kalau masyarakat itu terbentuk karena persetujuan manusiawi, social contract, maka itu bukan kodrati. Okay? Bukan kodrati. Kalau itu bukan kodrati, ya itu pilihan bebasnya manusia. Bisa ada masyarakat, bisa tidak ada. Tapi menurut Aristoteles dan Thomas Aquino, harus ada. Karena itu kodrati bagi manusia. Because of this, society is really a coming together of individuals who live together because of perceived convenience. Kalau itu bukan kodrati. For those writers, man was essentially individualistic, and that his original, natural, and basic state is the state of individualism. Kita akan melihat itu nanti, individualisme. Tapi orang yang mengatakan, penulis yang mengatakan bahwa masyarakat itu bukanlah kodrati, maka mereka cenderung menjadi individualistik, mendukung individualisme. Oke, kedua, tujuannya kehidupan di dalam masyarakat. Apa itu tujuannya? Like economic activity, the aim of social life is the good life, a life where man's basic needs are provided and wherein he can flourish. Itu satu kata, wherein he can flourish and develop his potentialities. Okay? Maka tujuannya kehidupan di dalam masyarakat sama dengan tujuannya kegiatan ekonomi, yaitu kehidupan yang enak, karena good life. Okay? Maka kalau itu terbentuk, harus memungkinkan perkembangannya manusia sebagai persona dan memberi kepadanya kehidupan yang enak.
Yung lumayan enak, itu bukan maksudnya na sangat enak. Lumayan enak. The good life can only be achieved with a generalized context of friendly relationships among the citizens. Maka kehidupan yang enak itu hanya bisa ada kalau ada persahabatan antara warga negara. Kalau tidak ada, maka kehidupan kita itu wah susah. A consequence of this reality is that social and political life has much to do with ethics and doing good. Oleh karena itu, hidup di dalam masyarakat sangat berhubungan erat dengan etika dan berbuat baik kepada orang lain. The happiness of individuals is the responsibility of the entire society. Kebahagiaannya individu di dalam masyarakat adalah tanggung jawabnya seluruh masyarakat. Semuanya harus terlibat di dalam memungkinkan dan menjamin ya kehidupan yang enak bagi semuanya di dalam masyarakat. This cannot be achieved when each man goes and takes care only of himself and of his needs. Itu tidak akan terjadi kalau tiap orang memikirkan dirinya saja. Ketiga, the elements of social life. Okay? Apa yang harus ada supaya kehidupan di dalam masyarakat itu terbentuk dengan baik? Yang pertama adalah human action. Itu pasti ada tindakannya manusia di dalam masyarakat. Kedua, language. Okay? Bahasa. Communication and interchange. Okay? Yung bahasa itu dipakai supaya ada komunikasi. Uang. Organisasi. Pembagian tugas-tugas di dalam masyarakat. Dan law and justice. Okay? Keadilan dan hukum. Yang pertama, human action. Truly human actions are done with the use of one's intellect and will. They are thought out and they are deliberately chosen. Okay? Manusia itu di dalam masyarakat, dia pakai akal budi dan kehendaknya. Sehingga semua yang memang sangat relevan di dalam kehidupan di dalam masyarakat adalah semua tindakan yang human action. Dipilih oleh manusia karena itu baik dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Truly human actions done with human consciousness is what makes the other elements possible. Nah, ini yang paling dasar. Yang lain itu seperti language, communication, dan lain-lain dimungkinkan oleh human action. Kalau semuanya itu hewan, tidak bisa ada masyarakat. Kan? Kedua, bahasa. We already previously said something about language in another lesson. Itu sudah dibahas di dalam pertemuan sebelum ini. Language allows individual human beings to get an insight of the interior world of other human beings. Apa yang dimungkinkan oleh bahasa? Yang dimungkinkan adalah tiap orang bisa melihat apa yang ada di dalam interioritasnya orang lain. Yang dia ungkapkan, maksudnya. Kita tidak bisa melihatnya langsung, kan? Maka orangnya itu harus mengungkapkannya. Nah, karena ada bahasa, diungkapkan interioritas itu orang lain. Language helps us to understand what the others need and helps us to convey to others our own needs. Language also allows us to learn from others such that we oftentimes do not need to experience the thing itself in order to learn about it. We just need to talk to another human being. Yang pertama adalah, ya, bahasa itu memungkinkan kita saling mengerti, kan? Kaya saling mengerti itu sangat penting untuk hidup bersama. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari orang lain. Kalau ada bahasa, kita bisa belajar dari orang lain. Oke, nanti yang komunikasi sama aja. Yang disebabkan oleh komunikasi. Oke, language helps us to understand the others, kita bisa mengerti sesama kita itu, dan juga dari sesama kita itu kita bisa belajar banyak hal sehingga tidak perlu kita belajar sendiri, kan? Menemukannya sendiri itu yang susah. Kalau kita harus menemukan setiap hal sendiri, mulai dari nol. Okay. Communication. It is not enough for one lone man to be expressing his interior world in language for the perfection of human beings to occur. Yang tak pakai S, yang occur itu. Okay? Maksudnya, kalau kita pakai bahasa tapi berbicara dengan diri kita saja, tidak ada masyarakat itu tidak terbentuk, kan? Maka yang bahasa itu harus dipakai untuk
berkomunikasi dengan orang lain. We need to convey our interior world to others, and this allows us to help and to get help from other individuals. Okay? This was tackled in the lesson in, okay, itu yang secara singkat itu yang tentang komunikasi. Keempat, money, uang. Yang uang itu sudah dibahas di dalam perkuliahan tentang homo economicus. Maka kita tidak akan mengulangi apa yang sudah disebut di sana. It is enough to recall the previous lesson in order to see that indeed money is an element of social life. Dengan mengingat apa yang kita bahas di dalam homo economicus, kita bisa melihat bahwa ya uang itu sekarang ya sangat penting untuk kehidupan bersama. Supaya ada interchange of goods, benar? Supaya kita bisa dapat barang itu yang kita perlu untuk hidup. Kelima, organization. The word organization is much related to organism. Ada hubungannya, yang kata organization itu, ada hubungan dengan organisme. An organism is a being whose life is made possible by the gamut of organs of which it is made. These organs help one another by assuming different functions that contribute to the survival of the entire organism. Okay? Kalau itu organisme, apa maksudnya organisme? Suatu yang hidup dan terbentuk dari banyak organ. Tiap organ itu ada fungsinya, dan tiap organ itu fungsinya diperlukan oleh seluruh organisme itu. Sehingga organisme itu tidak bisa survive tanpa salah satu organ itu. Oke? Nah, masyarakat seperti itu, terorganisasi. Yang organ-organnya itu adalah institusi, lembaga. Oke? Maka harus ada lembaga-lembaganya supaya masyarakat itu terbentuk dan berfungsi dengan baik. Division of labor. Berhubungan dengan organisasi itu. If there is an organism or an organization, then there is division of labor. It is in the very definition of an organism to succeed in its goal by having different organs fulfilling efficiently different tasks that make up the needs of the entire organism. Okay? Kalau ada organisme, maka ada division of labor. Dibagi tugas-tugasnya. Maksudnya, bukanlah satu organ saja yang melaksanakan segala sesuatu. Okay? Tak bisa. Maka di dalam masyarakat harus ada pembagian tugas. Law and justice. To ensure that the goods in society are brought to where they are most needed, law and justice have to be at work here. Nah, barang-barang itu yang kita perlu, okay, resources, harus distribusinya harus bagus. Kalau semuanya itu berkumpul di dalam satu tempat dan dipakai oleh satu orang, maka tidak ada masyarakat dan masyarakat itu tidak bisa hidup. Yang dijamin oleh hukum dan keadilan adalah pembagian ini. Sehingga tiap orang itu memiliki apa yang diperlu untuk hidup dan supaya dia bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, kan? Is flourishing. Law and justice steer human action's direction by guiding the human beings towards what is good. Okay? Actions itu pakai apostrophe S. Okay? Maka tujuannya, fungsinya hukum dan keadilan adalah mengarahkan tindakannya manusia, tindakan manusia yang unsur pertama, kan? Menuju ke tujuan yang baik. Benar, supaya itu menjadi baik. They also correct behavior. Okay, maka hukum dan keadilan mengarahkan kepada yang baik, kepada yang benar, dan sesuai dengan keperluannya masyarakat, dan juga mengoreksi tindakannya manusia yang tidak sesuai atau mengganggu atau menghalangi proses perkembangannya masyarakat yang baik. Okay, itu tujuannya hukum dan keadilan. Keempat, institutions. Itu seperti organ-organnya di dalam masyarakat. Man is an animal of habit. And when he does something habitually, it sometimes develops into a custom. Okay? Manusia itu adalah hewan
yang penuh kebiasaan. Nah, kalau ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan berkembang, tersebar di seluruh masyarakat, itu menjadi custom, kebiasaan di dalam masyarakat. Benar? Customs, adat istiadat. Itu. Customs are fluid and changing. Tapi yang adat itu berubah terus, kan? Sesuai dengan zamannya. And not yet subject to regulation of law. Ya, ada banyak ya adat yang belum diatur oleh hukum, but rather only by social acceptability or unacceptability. Diterima atau ditolak sesuai dengan ya kesukaan yang masyarakat, kan? Hanya itu. When custom enters into a pre-juridical stage, biasanya kalau adat itu sangat penting untuk perkembangan masyarakat, maka itu masuk di dalam pre-juridical stage, mau menjadi hukum. That is, that it is already close to being regulated by law. Sudah dekat diregulasi oleh hukum. It becomes what is called in Roman society an officium. Okay? Sudah mau menjadi hukum, diatur oleh hukum. Kalau begitu, kalau kondisinya seperti itu, disebut officium. Ya, oleh orang-orang Romawi dulu. Itu officium, yang Latinnya. Kan? Sociology calls the officium a role or a function. Okay? Di dalam sosiologi, officium itu adalah role atau fungsi di dalam masyarakat. This just means that it becomes a task that is distributed as one more among the tasks distributed in the division of labor. Saat adat itu menjadi role atau fungsi, sudah menjadi salah satu tugas yang dibagikan di dalam masyarakat. Harus ada, maka pemerintahan itu menjamin keberadaannya dan menugaskan seseorang untuk melaksanakannya atau kelompok untuk melaksanakannya. From this point of view, social life can be defined as a collection of harmonized roles under one same authority that is regulated and placed at the service of the common goal, of a common goal. Maka, kehidupan di dalam masyarakat adalah kumpulan semua role yang terharmonisasi dalam satu otoritas yang diatur oleh hukum, kan? Dan dipakai untuk mencapai common goal, tujuan kita bersama, yaitu common good, ya, bonum comune. Therefore, we can see that social life is built up with the cooperation and interaction of institutions. Maka kelihatan bahwa hidup di dalam masyarakat itu terbentuk atau terdiri dari interaksinya dan kerjasamanya lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. The multiple goals of human activity is harmonized and made to serve a common goal through the harmonization and cooperation of institutions. Tindakannya manusia itu tujuannya berbeda-beda, kan? Berbagai tujuan. Itu diharmonisasi supaya tidak bertabrakan, kan? Supaya tidak bertabrakan. Harmonisasinya dan kooperasinya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang ada. Knowing this, we also say that institutions are the principal agents of culture. Oleh karena itu, lembaga itu disebut agen utamanya kebudayaan. Itu yang diturunkan. Mereka lah, kalau institusi itu atau lembaga itu tetap ada di dalam masyarakat, lembaga itu yang menurunkan kebiasaan itu kepada generasi berikutnya. In accordance with the different areas of human activity, we can find the following groups of institutions. Sesuai dengan macam-macam kegiatan manusia yang ada di dalam masyarakat, kita bisa melihat berbagai macam lembaga institusi. Yang pertama adalah keluarga. Itu adalah yang paling dasar dan salah satu lembaga atau institusi di dalam masyarakat. Kedua, economic institutions. Okay? Lembaga ekonomi, juridical and government institutions. Lembaga legal dan politik. Educational institutions. Okay? Pendidikan, humanitarian institutions yang membantu orang lain.
Religious institutions, berhubungan dengan agama. Cultural institutions, berhubungan dengan kebudayaan. Kelima, political authority. Apa itu otoritas politik? There are two types of authority. The despotic authority, okay, ada dua macam, despotic dan political. Okay, dua macam otoritas. Authority is despotic when it is imposed on the other by force. Okay, maka cara bagaimana otoritas itu dioperasionalisasi di dalam masyarakat adalah dengan paksaan, kan? Atau pakai kekuasaan. Asumsinya adalah yang tahu apa yang benar bagi masyarakat adalah otoritasnya, okay, leadernya. Maka si leader itu memaksa semuanya untuk mengikuti ini. Okay, itu despotic. This means that the others obey because they are afraid of the violence that they will suffer if they did not obey, not because they agreed with what the authority wants to achieve. Okay, mereka takut atas itu. Political authority is born when, kalau itu politik, when one who is to exercise authority convinces the others. Okay, cara bagaimana menjalankan otoritasnya adalah meyakinkan yang lain bahwa apa yang diminta dari mereka adalah baik bagi mereka. Note that it is a political authority and not despotic authority that is desired for society. Okay, otoritas yang politikal yang diinginkan, bukan yang despotic. To establish political authority, there has to be dialogue and agreement. Supaya otoritasnya politikal itu bisa dimasukkan di dalam masyarakat, harus ada dialog dan persetujuan. The extent of political authority is defined by the task that is at hand. The leader's authority is confined within the scope of all the things related to the task that is to be achieved. Okay? Maksudnya adalah otoritasnya dibatasi oleh tugas. Okay? Semua otoritasnya berhubungan dengan tugas itu. Kalau dia meminta sesuatu yang di luar tugas itu, maka kekuasaannya sudah hilang. Tidak ada di dalam daerah itu, kan? Topik itu, tema itu. Otoritasnya hanya ada di dalam scope, okay? Batasan ini, sesuai dengan tugasnya. Now, despotic authority may sound unjust, but there are many cases in history where despotic society has been unjust. And they're hard. Okay? But despotic authority is not necessarily unjust. Okay. Yang despotic itu banyak kali itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak adil. Tapi ada beberapa despotic authority yang benar. Nah, pernah ada ratu atau raja dan diktator yang berbuat baik bagi kerajaannya atau negaranya. Maka bisa. Okay? Despotic bisa berbuat baik. Okay? Tapi sekarang yang disukai adalah demokrasi. Therefore, as a way of governing society, despotic authority can be viable, bisa dilaksanakan. But the most desirable aspect of political authority is the active, intelligent, and free participation of everyone in the building up of the nation and the development of the people. Okay? Tapi yang kita ingin adalah semuanya secara aktif, intelligent, dan bebas berpartisipasi dalam perkembangan masyarakat dan negara. Okay? Itu yang diinginkan, cita-cita kita. Jangan sampai hanya satu orang yang peduli atas perkembangan bangsa. In principle, therefore, political authority is much more to be desired than despotic authority. Participation and personal and private initiative are such valuable elements to people in the world today. Okay? Maka yung political yang kita suka. Okay? Bukan yung despotic. Dan partisipasinya masyarakat, setiap warga negara, dan inisiatifnya, ya, kerjanya sendiri, mandiri, seorang warga negara, itu dihargai juga di dalam masyarakat. Oke, untuk bagian pertama kita berhenti di sini. Nanti di dalam bagian kedua kita memulai lagi dengan tradisi. Terima kasih, selamat belajar.